Hai hai, Hai, let's join. join. Just on Inibis JBN. Teman-teman bakalan ditemenin sama Mimin Marta ya. Di sini kita bakalan bahas strategi bisnis dari bisnis pariwisata. Tentunya dengan siapa? Saat ini saya berbicara Bapak. Ya, nama saya Suryo Widodo. Pak Suryo Widodo. Ya, kebetulan kita direktur di Jatim Park 3 dan BNS. Teman-teman pasti tahu kalau misalnya liburan itu bisa dibilang rame banget ya Pak ya. Orang-orang Surabaya dan sekitarnya. Kalau libur itu pasti mainnya kemana lagi sih kalau bukan ke Batu ya nggak Pak? Ya, karena kebetulan di Jawa Timur, Batu termasuk salah satu tujuan destinasi wisata, makanya kita membranding Batu ini dengan sebutan kota wisata Batu. Betul sekali. Jadi jarang kota yang berani membranding kota wisata. Kebetulan memang secara geografis Batu ini diuntungkan karena kita di ketinggian yang di atas 700-800 sehingga udara di Batu cukup dingin sehingga nikmat lah. Apapun dengan udara dingin ini sudah pariwisata tersendiri. Makanya Batu disebut Swiss kecil lah. Sebutannya dulu kan Swiss kecil. Yang kedua, di Batu banyak sekali tempat rekreasi mungkin yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Jadi kita banyak ada mulai dari Jatim Park 1, ada Museum Tugu, ada Jatim Park 2, Museum Satwa, Eco Green. Di Jatim Park 3 juga ada Dino Park, ada MMD, Museum Musik Dunia, ada Legend Star, ada Millennial Girl Garden, ada Museum Angkot, ada Baloga, sehingga kita cukup lengkap lah untuk tujuan wisata. Yang terakhir kita juga buka drive-thru park. Wow, drive-thru park. Ini baru ya Pak? Baru 4 bulanan. Baru 4 bulanan. Dari beberapa list yang disebutin sama Pak Suryo tadi, nggak mungkin lah teman-teman nggak pernah visit ke salah satu wisatanya ya Pak ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam strateginya nih Pak, kalau misalnya yang baru itu kira-kira daya tariknya apa yang bisa bikin teman-teman harus banget nyobain? Ya, semuanya kita menarik sih. Bukan kami mempromosikan semua menarik, tapi memang di setiap masing-masing grup, masing-masing Jatim Park tempat ini mempunyai keunikan yang satu sama lainnya beda. Kayak orang anak kecil mungkin suka dino, mungkin ibu-ibu suka baloga, yang bapak-bapak suka mobil ya. Sehingga memang kita saling melengkapi. Saling melengkapi. Tapi kalau misalnya favoritnya Pak Suryo sendiri yang mana nih? Kalau saya semua favorit karena hobinya jalan-jalan. Jadi apapun yang untuk supaya fresh dan sebagainya, pariwisata adalah yang dicari masyarakat. Karena beban kerja kita terutama di kota sudah sangat tinggi. Jadi mau nggak mau kita pasti pengen liburan. Terutama anak-anak. Ini bukan karena ownernya ya guys, karena memang semuanya menarik. Jadi kayaknya semuanya favorit ya Pak ya. Oke, Bapak, kalau misalnya tantangan sama kompetitor-kompetitor ini biasanya apa tadi Pak? Poin-poin yang harus ditekankan ke karyawan biar promosinya nggak kalah gencar. Ya kembali lagi, kalau promosi tetap mengandalkan produk kita, bahwa produk kita, barang kita, wahana kita itu menarik untuk dikunjungi. Yang berikutnya lagi tetap promosi. Salah satunya dengan cara podcast, satunya dengan promosi lewat TikTok, lewat Instagram, itu salah satu promosi. Kalau tantangan pastinya ada, karena sekarang pemerintah juga lagi mengejarkan pariwisata, di mana semua daerah ini juga pasti membangkitkan pariwisatanya. Itu yang luar biasa. Hari ini memang pariwisata menjadi pendapatan kedua terbesar setelah minyak bumi. Wow. Jadi kita nomor 2 pariwisata. Oke. Kalau sejauh ini nih Pak, misalnya poin-poin yang bisa diambil dari teman-teman pebisnis lain, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka perhatikan buat bisa tetap relevan dan juga bertahan di persaingan bisnis. Kalau untuk bertahan di persaingan bisnis, otomatis melihat segmen pasar dan kita harus memahami karakter dari konsumen atau masyarakat ini mau kemana. Karena konsumen sekarang ini juga mudah berubah karena situasi dan sebagainya. Mungkin sebagai contoh, kalau dulu makan harus ke warung, ya sekarang pun
di rumah pencet-pencet makanan datang sendiri. Betul. Kembali lagi, Termasuk saya. nah, digital dan sebagainya itu internet jadi ujung tombak. Kalau ngomong di marketing, tanpa internet kita juga kos kita mahal. Oke. Kalau pemanfaatan internetnya sendiri untuk di wilayah Jatim Park ini biasanya digunakan untuk apa aja, Pak? Otomatis ada beberapa yang tamu itu memanfaatkan dari internet. Selain itu untuk keperluan kantor sendiri, untuk keperluan lain-lain itu memang internet semua. Tiketing semua kan pakai internet. Oke, oke. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli tiket itu sudah bisa online. Sudah bisa lewat Traveloka, tiket.com dan sebagainya. Oke, siap. Aplikasi-aplikasi cukup banyak sekarang. Oke, jadi nggak perlu khawatir lah, tinggal cek-cek aja semuanya serba online, bisa lihat oh beli tiket sekarang kira-kira masih bisa apa enggak, penuh apa enggak kondisinya ya Pak ya, kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari strateginya ini benar-benar matang dan kita lihat juga memang Jatim Park ya tetap jadi favorit Pak. Kalau misalnya orang-orang sekitar pasti mau kemana weekend Jatim Park gitu. Proyeksi ke depannya nih, rencananya mau diadakan apa lagi yang bakalan bikin Kalau Jatim Park di ini? Jatim Park 3 untuk menopang yang lainnya, kita akan berencana membuat gedung olahraga ya, supaya yang multifungsi, supaya nantinya bisa menopang seluruh apa yang ada di Batu. Karena tanpa adanya event juga kurang menarik lah, karena kita mendeklar kota wisata. Sehingga kalau bisa ada acara, misalnya basket tingkat nasional atau tingkat Jawa Timur, ada bulu tangkis yang tingkat nasional, ada kejuaraan judo, tinju, musik, semua diadakan di Batu, otomatis semuanya growing bersama-sama. Pemerintah juga dapat pajaknya, hotel-hotel juga laku, Iya. UMKM-nya juga jalan. Udah dikasih bocoran ya, jadi siap-siap buat brand-brand besar mungkin mau Betul. sponsor monggo Nah, ya Pak ya. monggo. Ini bocorannya kapan ini Pak kira-kira? Masih proses. Masih proses. Tahun Masih depan atau pertengahan Mungkin tahun ini. Mungkin Tahun ini ya, cepat sekali ya Pak ya berarti. Iya. Memang strategi bisnisnya kalau misalnya di sini memang harus sat-set gitu ya Pak ya. Ya, sat-sat. Oke, oke. Nah terakhirnya Pak Suryo, mungkin bisa dikasih sedikit arti bisnis menurut Pak Suryo ini seperti apa? Ya, bisnis sebetulnya juga ibadah ya. Apapun yang kita lakukan untuk bisnis juga kita menyenangkan banyak orang lah, mengangkat daerah sekitar dan sebagainya. Sebagai contoh dengan adanya Jatim Park dulu yang PAD-nya cuma sekian, sekarang sudah berapa kali lipat dari yang awal kita masuk. Terus pengangguran dan sebagainya itu akan tertolong. Karena tanpa ada pengusaha, tanpa ada yang memulai juga susah. Makanya kita membangkitkan semuanya. Baik, gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pebisnis mungkin yang butuh acuan atau benchmark gimana caranya bisnis ini bisa bertahan sampai sekarang 20 tahun, ini bisa langsung aja ya nonton video ini sampai selesai. Gimana caranya Pak Suryo netapin strateginya untuk Jatim Park yang sebesar ini ya. Dan itu tadi yang disebutin cuma layer-layer atasnya aja ya Pak ya sebenarnya. Mau tahu lebih lanjut pastinya nanti akan kita bahas lagi di episode selanjutnya lah ya. Oke, sekian Oke. dari Marta. Terima kasih.